Oh hai ya Besti, annyeonghaseyo. Oke Besti, temanin aku mengerjakan proyekku malam ini. Jadi ini aku mengerjakan proyek di jam 11 apa jam setengah 11 malam. Ini proyek selesai di jam 12 malam. Jadi Besti, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, bahwa ini adalah cucian dari minggu lalu yang terus kubiarkan di jemuran. Namun kali ini aku memutuskan untuk menuntaskan proyek ini agar tidak diklaim sebagai proyek terbengkalai. Jadi ini posisinya setelah aku pulang kerja, aku mau mengerjakan dulu pekerjaan yang lain dan aku rasa-rasa kayaknya masih ada tenaga aku untuk menuntaskan proyek yang terbengkalai ini. Itulah mengapa aku menyetrika di jam 11 malam sampai jam 12 malam. Meskipun lumayan capek karena panas, namun saya merasa lega karena akhirnya pakaian-pakaian ini bisa juga tersusun rapi ke dalam lemari. Karena sebenarnya aku tuh nggak tenang Besti kalau ada pekerjaan yang belum aku tuntaskan. Oh iya Besti, aku mau cerita dong. Jadi ini aku edit video di kosnya teman aku Besti. Karena temanku ini ngekos satu rumah bersama dengan temanku yang satunya. Jadi ceritanya ini mereka itu tinggal berdua dalam satu rumah. Tapi temanku yang satu itu lagi pergi ke Malang. Jadi aku disuruh untuk datang temanin temanku ini biar dia nggak ketakutan sendirian di rumah yang besar ini. Dan akhirnya aku bisa mengedit video ini karena aku punya ruang untuk voice over. Oke Besti, itu saja ceritanya. Lanjut kita nyetrika. Saksikan aku menyetrika. Ini adalah pakaian aku sendiri ya Besti, seperti yang aku bilang sebelumnya. Ini setrikaan aku banyak banget padahal pakaianku sendiri. Kenapa? Seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa aku ini habis menabung pakaianku selama 2 minggu. Terus yang di tas biru itu pakaian dari beberapa minggu yang lalu yang sudah aku cuci namun aku tidak setrika-setrika. Tapi tak apalah guys, kan mantap juga jadi konten ya kan. Kan kayak nggak seru gitu kalau cuma beberapa lembar doang yang dikontenin. By the way, di sini aku pakai Rapika yang gold itu. Menurut aku itu lebih harum dari Rapika yang lainnya dan menurut aku wanginya itu lebih tahan lama. Setrikaanku ini yang lebih banyak itu adalah pakaian kerja karena tiap hari harus ganti-ganti pakaian. Beda sama seragam sekolah zaman dulu. Kalau dulu zaman sekolah itu, baju putih itu kita pakai dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu lehernya baju putih sudah kayak rel kereta api guys, tapi harus dipakai sampai hari Jumat. Karena ya maklum guys, seragam gue dulu, nggak tahu kalau yang lainnya, tapi seragam gue dulu tuh cuma satu baju pramuka, satu baju putih, begitupun dengan pasangannya. Itu bukan hal yang disengaja ya guys, tapi gue ini tergolong orang kaya, kayak monyet. Iya guys, karena kalau dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, pakaian seragam mereka tuh banyak banget, bisa ganti-ganti tiap hari. Dulu yang ada di baju seragam gue itu bukan cuma daki, tapi juga jejak kriminal yang rutin aku lakukan baik pergi sekolah maupun pulang sekolah. Jadi kantongnya itu tempat menyimpan aset-aset hasil curian dari kebun orang. Coba sebutkan aset-aset yang berhasil kalian rampas dari kebun orang waktu masih masa kecil. Tapi di zamanku itu bukan melulu soal aset-aset orang, tetapi aset liar juga banyak. Jadi setelah kami pulang sekolah, kami akan mengembara ke berbagai belahan dunia untuk mencari aset-aset peninggalan tikus dan hewan-hewan liar lainnya. Berikut beberapa aset yang berhasil saya kumpulkan sewaktu masa kecil saya ketika saya pulang sekolah dan saya menjadi bolang. Di antaranya yang paling mendominasi adalah kuse-kuse. Kemudian di rating kedua ada susuran. Rating ketiga diduduki oleh po-opong. Dan rating keempat yang biasa kami temukan sewaktu kami berangkat ke sekolah itu masih berembun adalah lakea guys, ada di pinggir-pinggir jalan. Ada juga tarung, tapi itu termasuk aset curian guys. Tarung dan jambu biji adalah aset curian yang paling mendominasi pada masa itu. Nah, hasil dari pengumpulan aset-aset kami ini biasanya kami tempatkan di kantong-kantong baju sekolah kami. Memiliki